Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan rajin beribadah serta belajar di rumah. Berjumpa kembali dengan Pak Dharma dalam pelajaran SPDB khusus musik dalam materi alat musik ritmis dan pola irama. Baik, selamat mengikuti video pembelajaran yang Pak Dharma sajikan pada hari ini dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat musik ritmis dan pola irama atau pola irama sederhana. Apakah itu? Baik, Pak Dharma jelaskan setelah ini. Mohon disimak baik-baik ya. Alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang digunakan untuk mengatur tempo lagu atau hanya dimainkan sebagai pengiring utama. Ciri-ciri umum alat musik ritmis adalah tidak menghasilkan nada dan dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan. Ya, sudah dapat gambaran belum anak-anak? Ya, seperti gambar-gambar kecil yang Pak Dharma sajikan itu. Ya, seperti ciri umum yang Pak Dharma jelaskan tadi, alat musik ritmis itu alat musik yang pada umumnya tidak menghasilkan nada. Ya, seperti contoh ada alat musik ritmis modern seperti drum, cymbal, triangle, dan lain-lain. Lalu ada juga alat musik ritmis tradisional, contohnya seperti kendang, tifa, ketipung, rebana, dan lain-lain. Ya, ini kalian pasti sering lihat ya anak-anak. Jadi kalau alat musik seperti piano, gitar, biola, pianika, trompet, dan teman-temannya itu yang menghasilkan nada, nah itu bukan alat musik ritmis. Ya, bukan alat musik ritmis, tapi kalau piano, gitar, biola, dan teman-temannya itu adalah alat musik melodis karena menghasilkan nada. Mohon dipahami ya anak-anak, ada alat musik ritmis dan alat musik melodis. Ya, satu sama lainnya berbeda. Bunyi alat musik ritmis juga dapat dihasilkan dari bunyi anggota tubuh kita seperti tepuk tangan, plok plok plok, hentak kaki, hentak paha, dan bersiul. Nah, seperti itu. Lalu bunyi alat musik ritmis juga dapat dihasilkan dengan benda di sekitar kita seperti meja, botol, galon air, gelas, dan ember. Jika dipukul atau dibunyikan maka bunyinya menyerupai alat musik ritmis. Tapi diingat, itu semua tadi yang entah tepuk tangan atau tepuk meja, pukul botol, itu bukan alat musik ritmis, hanya bunyinya bisa menyerupai alat musik ritmis. Ya, jadi kalau kalian sulit menjumpai alat musik ritmis di sekitar kalian bisa menggantinya dengan itu tadi, bunyi alat musik ritmis dari anggota tubuh dan bunyi alat musik ritmis dengan menggunakan benda di sekitar kita. Baik, bisa dipahami ya anak-anak? Oh iya anak-anak, Pak Dharma hari ini tidak sendirian. Ada teman Pak Dharma yang bernama Miss Imas akan membantu Pak Dharma untuk menjelaskan apa saja contoh-contoh alat musik ritmis. Ya, kalian simak dengan baik ya anak-anak. Silahkan Miss Imas. Oke, teman-teman kira-kira ada yang tahu tidak ya alat musik ritmis itu contohnya apa saja sih? Oke, nah Miss Ima sajikan gambar. Di sini adalah gambar beberapa contoh alat musik ritmis. Ini gambar triangle. Yang ini namanya tamborin. Yang ini alat musik maracas. Dan yang ini kastanyet. Dan yang ini gendang. Paham ya teman-teman ya?
Nah teman-teman, ternyata banyak sekali contoh alat musik ritmis selain dari yang Miss Imas tadi sajikan di gambar. Oke, kita cari tahu sama-sama ya. Nah, yang pertama contoh alat musik ritmis lainnya yang pertama yaitu gendang. Gendang merupakan alat musik ritmis asli Indonesia yang terbuat dari kayu yang bagian tengahnya dilubangi, lalu lubang tersebut ditutup dengan kulit hewan. Cara memainkan gendang yaitu dengan cara dipukul atau bisa dengan alat pemukul. Alat musik ritmis lainnya ada ketipung namanya. Ketipung merupakan alat musik ritmis asli Indonesia yang mirip dengan gendang, namun ukurannya lebih kecil. Cara memainkannya sama ya teman-teman, dengan cara dipukul. Nah, seperti ini gambarnya ya teman-teman. Contoh alat musik ritmis selanjutnya yaitu tifa. Tifa merupakan alat musik ritmis asli Papua dan Maluku yang berbentuk menyerupai gendang. Pada tifa, hanya salah satu bagian saja yang dilubangi. Nah, lubang tersebut ditutupi dengan kulit rusa. Tifa dimainkan dengan cara dipukul. Contoh alat musik selanjutnya yaitu rebana. Rebana merupakan alat musik ritmis asli Timur Tengah yang berkembang di tanah Melayu. Bentuk rebana mirip dengan drum kecil yang di atasnya terdapat bagian kulit yang besar dan keras. Rebana dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ritmis selanjutnya yaitu triangle. Alat musik ini sudah ada sejak abad ke-16. Triangle terbuat dari logam yang bentuknya panjang dan dibengkokkan hingga menjadi segitiga. Namun, ujung satu dengan ujung yang lainnya tidak menyatu. Triangle dimainkan dengan cara dipukul pada bagian manapun lalu akan berbunyi. Selanjutnya ada alat musik ritmis marakas. Marakas disebut juga dengan rumba saker. Alat musik ini berasal dari Amerika Latin, bentuknya seperti lollipop besar dengan pegangan. Cara memainkan marakas yaitu dengan digoyang-goyang, namun dengan teknik khusus ya teman-teman, supaya menghasilkan bunyi yang indah. Selanjutnya ada tamborin. Tamborin berasal dari wilayah Eropa. Terbuat dari bahan logam yang setiap sisinya dipasangkan rangkap sepasang logam tipis berbentuk bulat sebagai sumber bunyinya. Tamborin dimainkan dengan cara diketuk menggunakan tangan atau digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Contoh alat musik ritmis selanjutnya ada kastanyet. Kastanyet berbentuk seperti kerang yang terdiri dari sepasang keping kayu atau plastik keras dan cekung yang dimainkan dengan cara dihentak-hentakan menggunakan tangan. Selanjutnya yaitu timpani. Timpani berbentuk besar, terbuat dari bahan logam. Tabung timpani berbentuk mirip seperti mangkuk. Timpani dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik dari kayu yang ujungnya dibalut dengan kapas. Nah, stik tersebut dinamakan malet timpani. Selanjutnya yaitu drum. Drum merupakan alat musik ritmis modern yang terbuat dari kulit atau plastik yang direntangkan pada sebuah tabung. Drum dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik pemukul khusus. Selanjutnya yaitu simbal. Simbal terbuat dari logam yang memiliki bentuk bulat seperti cakram. Simbal memiliki banyak ukuran mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ada simbal yang diletakkan di drum, dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stick. Ada juga simbal tangan yang dimainkan dengan cara disatukan menggunakan kedua tangan. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa contoh alat musik ritmis yang ada di sekitar kita. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring lagu ya teman-teman. Tapi selain dengan alat musik ritmis, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi sebuah lagu. Nah, bagaimana caranya? Oke, simak video berikut ya. Oke teman-teman, kita akan berlatih membuat pola irama lagu menggunakan tepukan tangan. Nah, di sini Miss Imas simbolkan menggunakan 5 jari, itu berarti simbol untuk ketukan kuat. Simbol 2 jari itu menandakan ketukan sedang. 1 jari itu menandakan ketukan lemah.
Oke, kita praktikkan pola yang pertama. Pola yang pertama kombinasi antara ketukan kuat dan sedang. Kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Sekali lagi ya. Oke, pola yang kedua. Mengkombinasikan antara ketukan kuat, ketukan lemah, dan ketukan lemah. Kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Sekali lagi ya. Oke, pola yang ketiga. Mengkombinasikan antara ketukan kuat, ketukan lemah, dan ketukan sedang. Kita praktikkan ya. Kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Oke. Sekali lagi ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Nah, ini adalah ketukan kuat 5 jari, ketukan sedang disimbolkan dengan 2 jari, dan ketukan lemah 1 jari. Ketukan kuat, ketukan sedang, dan ketukan lemah. Oke, teman-teman boleh praktikkan di rumah ya. Nah, teman-teman, kita juga bisa membuat alat musik ritmis sederhana dari botol yang diisi beras, kerikil, kelereng, dan lain-lain. Botol tersebut dimainkan dengan cara digoyang-goyang seperti maracas ya, teman-teman. Atau juga kita bisa menggunakan galon kosong yang dipukul untuk menghasilkan bunyi. Nah, alat musik ritmis yang kita buat tadi itu merupakan contoh alat musik ritmis sederhana, tetapi bukan alat musik ritmis sebenarnya. Ya anak-anak, Pak Dharma berharap kalian bisa menangkap dan sudah jelas ya tentang apa itu alat musik ritmis dan contoh-contohnya. Baik, Pak Dharma lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada pola irama atau pola irama sederhana. Disimak baik-baik, yuk tetap semangat. Baiklah anak-anakku, mari kita ingat kembali apakah itu pola irama. Masih ingat tidak? Yuk mari kita ingat-ingat kembali. Sebelum bernyanyi, kita harus memahami pola irama terlebih dahulu, supaya lagu yang kita nyanyikan akan terdengar merdu dan indah. Sekarang apa ya yang dimaksud dengan pola irama? Ya, pola irama adalah susunan panjang pendeknya bunyi dalam satu birama atau lebih yang muncul berulang-ulang dan teratur. Pola irama berjalan berdasarkan birama. Tadi kita sudah menyinggung tentang birama. Birama adalah kuat lemahnya bunyi atau ketukan yang berulang dan teratur. Tanda birama biasanya ditulis dalam bentuk pecahan, misalnya 2/4, 3/2, 4/4, 6/8, dan lainnya. Birama ditentukan dengan ketukan. Berikut ini 2 contoh arti dari tanda birama. Yang pertama, 2/4 artinya tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Kemudian 3/4 artinya tiap birama terdiri atas 3 ketukan. Sehingga angka yang ditulis terlebih dahulu menunjukkan jumlah ketukan pada tiap ruas birama. Sedangkan angka yang ditulis setelah garis miring menunjukkan satuan nilai not yang dijadikan sebagai patokan tempo.
Saat belajar tentang birama tadi, terdapat macam-macam ketukan ya, dari ketukan yang lambat sampai yang cepat. Sebenarnya disebut apa sih macam-macam ketukan itu? Iya, itu disebut dengan tempo. Jadi, tempo adalah cepat lambatnya ketukan dalam birama lagu. Contohnya ada di tabel di samping ini. Yuk kita baca bersama ya. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan largo. Artinya ketukan lambat sekali. Kemudian yang kedua, lento. Itu artinya ketukan lebih lambat. Ketiga, adagio. Itu ketukan lambat. Keempat, andante. Itu ketukan sedang. Kelima, moderato. Itu ketukan sedang agak cepat. Kemudian keenam, allegro. Itu ketukan cepat. Ketujuh, vivace. Itu ketukan lebih cepat. Kedelapan, presto. Itu ketukan cepat sekali. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan lagu berikut ini ya, yang ditulis dengan penulisan not balok serta not angka. Tentu saja di bagian atas terdapat judul ya, yaitu Jika Ibuku Tua Nanti. Kemudian di bawah judul di sebelah kiri atas terdapat birama, yaitu biramanya 3/4. Tadi 3/4 itu adalah 3 ketukan dari 4 ya. Di bawahnya birama ada tempo. Temponya itu moderato. Tadi ya, moderato itu artinya sedang agak cepat ya. Jadi penulisan birama dan tempo itu biasanya ditulis di bawah judul di bagian kiri atas sebelum penulisan not balok. Kemudian di sebelah kanan atas di bawah judul tentu saja ada nama pencipta. Lagu ini diciptakan oleh Ate Mahmud ya. Oke, kemudian setelah ini yuk kita nyanyikan bersama lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Jika ibuku tua nanti beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Jika ibuku tua nanti beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Demikian anak-anak yang bisa Pak Dharma jelaskan dan sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat belajar guna mempersiapkan penilaian akhir semester atau PAS dengan sebaik-baiknya, dan semoga nanti hasilnya bisa memuaskan ya anak-anak.
Oke, tetap jaga kondisi tubuh, kesehatan kalian, dan rajin beribadah. Dan jangan lupa juga untuk membantu orang tua di rumah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dah.